Tumpukan sampah yang ada di Pasar Cimanggis, Tangerang mulai terurai hingga siang ini sudah tidak terlihat tumpukan sampah yang menggunung. Untuk mengetahui situasi terkini, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Heinrich Tera langsung dari Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan. Selamat siang Tera, dengan sudah mulai terurainya tumpukan sampah yang berada di sekitar lokasi ini, apakah mungkin ada penjelasan bagaimana proses pengawasan berikutnya supaya tidak ada lagi sampah yang menggunung di sana? Baik, selamat siang Marcel dan pemirsa. Terkait tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Cimanggis, memang hingga hari ini bisa dilihat bahwa tumpukan sampah yang ada di Pasar Cimanggis ini tidak menggunung seperti beberapa hari lalu yang sempat menjadi perbincangan yang cukup ramai seperti itu. Bisa dilihat bahwa memang saat ini di Pasar Cimanggis, tumpukan sampah yang berada di tempat saya melaporkan ini merupakan tumpukan sampah yang berasal dari pedagang pasar dan juga mungkin ada dari beberapa sampah-sampah rumah tangga yang diplastikan seperti ini. Bisa dilihat bahwa berdasarkan pantauan kami, tumpukan sampah yang ada di dalam plastik ini merupakan sampah-sampah rumah tangga begitu yang dibuang ke tempat sementara ini, dan juga ada beberapa sampah yang berasal dari pedagang pasar sendiri, seperti ada sampah pisang, lalu ada juga sampah serabut kelapa seperti itu yang masih ada di dalam sekitaran tempat pembuangan sementara Pasar Cimanggis ini. Dan juga tadinya memang berdasarkan pantauan dan informasi yang kami terima sebelum hari ini bahwa memang terjadi tumpukan sampah yang menggunung di tempat ini. Namun untuk hari ini tumpukan sampah yang menggunung sudah tidak ada atau memang sudah terurai dan juga diangkat oleh pemerintah setempat seperti itu. Dan juga untuk kedepannya pemerintah setempat telah menetapkan status darurat penanganan sampah yang dimulai dari sejak 6 Januari hingga 19 Januari atau sekitar 2 pekan seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi dan wawancara kami bersama warga yang ada di sekitar Pasar Cimanggis ini mengharapkan agar nanti kedepannya untuk penanganan sampah ini pemerintah dapat mengangkut sampah ini setiap hari supaya tidak terjadi penumpukan sampah yang ada di sekitar Pasar Cimanggis itu. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima, penumpukan sampah yang ada di Pasar Cimanggis ini yang tadinya berada di depan layar Anda ini bisa dilihat bahwa berasal ketika saat TPA Cipecang itu ditutup, sehingga warga tidak tahu harus membuang sampah kemana, dan sehingga menghasilkan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sini. Bisa dilihat juga bahwa memang saat ini masih ada beberapa sampah yang masih belum diangkut begitu. Sejak pemantauan kami sejak tadi pagi sekitar pukul 8 hingga saat ini pukul setengah 1 siang, bahwa memang masih ada sampah seperti itu yang ada di sini yang masih belum diangkut oleh pemerintah setempat. Dan juga ketika kami bertanya kepada warga dan juga kepada pedagang pasar, mereka mengaku bahwa dengan adanya tumpukan sampah ini memang mengakibatkan aktivitas di pasar itu terganggu. Seperti warga yang biasanya berbelanja di Pasar Cimanggis ini, mereka sekarang memilih untuk tidak belanja di Pasar Cimanggis karena warga merasa terganggu dengan sampah yang bau seperti itu. Dan juga berdasarkan pedagang yang telah kami wawancara tadi, mereka berkata bahwa pemerintah segera melakukan berbagai cara untuk menangani sampah supaya baik para pedagang dan juga para warga yang tadinya berbelanja di sini dapat kembali melakukan aktivitas belanja dan menghidupkan ekonomi di sekitar Pasar Cimanggis. Demikian Marcel, kembali ke studio. Baik, terima kasih Tera. Situasi yang sama juga terjadi di Pasar Induk Ramadjati. Jati. Pemirsa, kita beralih ke Insan Suwardi. Insan, kalau di Pasar Induk Ramadjati Jati seperti apa pengelolaan sampah di sana? Karena menurut pengakuan para pedagang ini omset bahkan sampai menurun. Bagaimana situasinya saat ini? Ya, benar kata Anda Marcel, saat kami tanya kepada salah satu pedagang yang berjualan nasi di sekitar lokasi tumpukan sampah yang ada di kawasan Pasar Induk Ramadjati, ia mengaku adanya pelanggan yang semakin menurun. Saat kami tanya berapa kisaran omset yang ia rasakan mengalami penurunan, kurang lebih sekitar 10%. Dalam kurun waktu 1 pekan belakangan, ia merasakan setelah tumpukan sampah ini semakin meninggi dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu kenyamanan para pedagang maupun warga yang sedang beraktivitas di Pasar Induk Ramadjati. Nah, Marcel, kita lihat sedikit di belakang saya, ini adalah gunungan sampah yang saat ini terus dibersihkan oleh para petugas. Kalau kami lihat sejak minggu pagi banyak antrian dari truk sampah yang bekerja, eskavator bersama dengan sejumlah alat berat lainnya ini diterjunkan untuk mempercepat proses pembersihan dari tumpukan sampah yang sudah menggunung kurang lebih dalam kurun waktu 1 pekan belakangan. Saat kami tanya ke manajer Pasar Induk Ramadjati, Agus Lamun menyebutkan dan menargetkan dalam kurun waktu 5 hari ini akan landai dari tumpukan sampah dan dapat
kembali menimbulkan semangat masyarakat untuk bisa beraktivitas kembali di pasar dengan nyaman, tanpa terganggu bau sampah yang semakin busuk. Kalau kami rasakan juga, Marcel, kami masih merasakan bau sampah yang busuk, mengingat ini kondisinya baru saja hujan, sehingga baunya ini semakin cukup menyengat. Dan selain itu juga, dari keterangan manajer pengelola Pasar Induk Kramat Jati menyebutkan, tumpukan sampah ini tak lepas dari berkurangnya jumlah truk yang mengangkut sampah yang beroperasi setiap harinya. Biasanya ada sekitar 15 truk, namun angkanya sempat menurun di sekitar 8 truk saja yang beroperasi untuk mengangkut sampah yang bisa dihasilkan dari Pasar Induk Kramat Jati ini. Angkanya kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 150 ton setiap harinya sampah bisa dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati. Tentu harapan dari masyarakat maupun juga para pedagang ini agar proses pembersihan bisa segera lekas usai, sehingga nantinya tempat ataupun lokasi yang terjadinya penumpukan sampah ini bisa dikembalikan sebagai tempat lapak para pedagang. Karena tadi salah satu pedagang yang kami tanya mengaku sebelumnya ia sempat berjualan di tempat lapak penumpukan sampah ini. Namun setelah ada tumpukan sampah ini, ia terpaksa harus sedikit bergeser di lokasi yang lebih baru. Namun dia menyampaikan harapannya kepada pengelola pasar agar nantinya seluruh proses pembersihan ini dapat berjalan dengan cepat, dan nantinya lahan yang sebelumnya tertutup oleh sampah ini bisa kembali dikembalikan menjadi lokasi lahan untuk masyarakat ataupun pedagang berjualan seperti biasa. Kami kembalikan kepada Anda, Marcel di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi melaporkan dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, dan Heinrich Tera dari Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.